Fenomena calon tunggal mewarnai Pilkada serentak 2020. Fenomena ini ditemukan di 28 daerah di mana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. KPU mengagendakan perpanjangan pendaftaran untuk mengantisipasi Pilkada dengan hanya satu paslon. Bawaslu turut menyoroti potensi pelanggaran dan kecurangan di tengah fenomena calon tunggal. Kita bahas bersama anggota Bawaslu, Ibu Dewi Petalolo yang sudah terhubung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat sore Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Sore Mbak Fani, ya, alhamdulillah kabar baik. Ya, Ibu Dewi, ini jelang pelaksanaan Pilkada 2020 ada beberapa daerah, tepatnya 28 daerah sejauh ini yang kemungkinan hanya akan dimiliki atau memiliki satu pasangan calon untuk maju di Pilkada. Lalu Ibu, apa saja potensi kecurangan yang mungkin terjadi? Ya, betul sekali ya. Jadi setelah tahapan pencalonan dilakukan, berdasarkan laporan dari seluruh jajaran kami ada 28 potensi calon tunggal, karena ini masih dalam proses pembukaan pendaftaran kembali ya oleh KPU, bagaimana pengaturan di dalam undang-undang dan juga PKPU. Dan dari 28 potensi calon tunggal ini ada 23 pasangan calon yang saat ini sedang menjadi kepala daerah, disebut dengan calon petahana. Nah, oleh karena itu memang harus menjadi hal yang kita waspadai, potensi permasalahan yang bisa jadi pada pelaksanaan pemilihan di daerah-daerah yang bercalon tunggal. Pertama ada soal mahar politik, kemudian politik uang, ya, kemudian abuse of power, terutama di daerah-daerah yang bercalon tunggal dari petahana. Kemudian mobilisasi aparatur sipil negara, ya, penggunaan fasilitas negara, dan terutama yang akan menjadi fokus kita adalah pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan kontestasi. Nah, berkaitan dengan beberapa daerah yang berpotensi untuk diikuti oleh satu pasangan calon saja, saat ini memang kami sedang meminta kepada seluruh jajaran kami untuk mengumpulkan informasi apakah ada indikasi terjadinya mahar politik pada pelaksanaan pencalonan yang sudah dilakukan di 270 daerah, khususnya di 28 daerah, dan juga tentu tidak tertutup kemungkinan juga di daerah-daerah yang tidak bercalon tunggal. Karena sampai hari ini kami sudah menerima beberapa informasi, ya, ada yang bersumber dari media, dan bahkan di Kabupaten Gorontalo saat ini sudah dilakukan registrasi laporan dugaan mahar politik yang terjadi pada tahapan pencalonan. Dan juga kami mendapatkan informasi ada dugaan mahar politik di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga di Kabupaten Merauke di Papua. Ada video yang viral dan saat ini sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu Mbak Fani. Ya, lalu Ibu Dewi tadi sempat menyebutkan tentang calon petahana yang diduga atau kemungkinan bisa memanfaatkan aparatur negara. Seperti apa Bu pemanfaatan yang dilakukan ini? Ya, di dalam pelaksanaan pemilihan maupun pemilu yang sudah pernah kita lewati, ya, ada aparatur sipil negara yang menjadi bagian dari tim kampanye, kemudian ada aparatur sipil negara yang ikut memberikan sumbangan dana kampanye, kemudian ada aparatur sipil negara yang melakukan pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon. Jadi ada beberapa modus-modus yang dilakukan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara ini. Dan saya kira ini nanti akan menjadi fokus pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020 ini nanti. Termasuk tentu kewaspadaan kita terhadap potensi-potensi pemanfaatan kegiatan program yang bisa digunakan untuk kepentingan pemenangan dari salah satu pasangan calon yang akan berkontestasi. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi Petalolo, anggota Bawaslu RI sudah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Ibu. Terima kasih.